Media yang pertama akan kita bahas yakni media cetak. Media cetak ya media yang dicetak. Contohnya apa? Contohnya adalah, nah, buku. Buku merupakan media cetak yang saya rasa sudah kalian kenal ya sejak SD, SMP, SMA, bahkan saat ini. Yang mana media cetak ini saat ini sudah berkembang ya mengalami digitalisasi menjadi e-book dan seterusnya. Media cetak itu selain buku juga ada eh, modul, kemudian juga ada handout dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di pertemuan bahan ajar deh untuk terkait media cetak ini. Kembali lagi ke topik. Nah, media cetak ini memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan indera mata. Sudah jelas ya. Jadi kalau kita melihat media cetak, kita harus bisa melihat dan membacanya. Kemudian, dia bersifat satu arah. Jadi dari media, dia hanya bisa menyampaikan informasi ke kita, sedangkan kita tidak bisa melakukan interaksi eh saling bertukar gitu dengan medianya. Jadi hanya satu arah. Kemudian medianya sederhana, yakni hanya berisi tulisan atau juga ada gambarnya. Kemudian tidak menggunakan alat khusus karena kita hanya tinggal membaca saja. Biasanya untuk media cetak ini terdiri atas teks yang linear atau teksnya itu berurutan dari awal sampai akhir. Biasanya itu adalah teks yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian medianya itu diam. Kemudian selain itu tergantung pada prinsip-prinsip kebahasaan atau dalam media ini ada beberapa aturan seperti tanda baca, kemudian paragraf, kalimat, dan seterusnya. Seperti itu. Inilah karakteristik dari media cetak. Nah, setiap media pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari media cetak adalah informasinya lengkap atau luas. Seperti yang kita ketahui, biasanya buku pelajaran itu tebal-tebal. Kenapa? Karena buku itu memiliki informasi yang lengkap. Ya, jadi ada gambar dideskripsikan, ada tabel dideskripsikan, penjelasannya lengkap karena dapat disampaikan dengan kata-kata. Kemudian dapat dipelajari dengan kecepatan masing-masing. Nah, jadi buku itu biasanya jika kita berikan kepada setiap siswa, kecepatan siswa dalam mempelajari buku tersebut biasanya berbeda-beda. Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa memotivasi kepada siswa agar dapat mempelajari buku itu dengan cepat, yakni mungkin bisa dengan memberikan deadline atau memberikan poin-poin yang harus dibaca dan seterusnya, gitu. Namun yang jelas, setiap siswa biasanya memiliki perbedaan, gitu. Kemudian, kelebihan berikutnya ada, yakni biasanya urut atau linier tadi ya. Jadi penjelasannya urut dan tidak loncat-loncat seperti itu sehingga mudah untuk dipahami. Dan buku ini dapat diulangi apabila kita lupa atau tidak bisa melanjutkan penjelasan untuk halaman berikutnya dan dalam artian kita bingung gitu, kita bisa mengulangi halaman sebelumnya agar bisa mendapatkan pemahaman. Kemudian, jika dalam buku itu ada gambar, maka daya tariknya akan lebih ya, daya tariknya akan lebih. Kemudian harganya murah ya. Ini harga murah jika dibandingkan mungkin media yang lain. Tapi untuk harga biasanya ya relatif ya. Jadi tergantung jenis bukunya. Namun biasanya buku yang digunakan untuk beberapa sekolah itu murah jika kita bandingkan dengan media yang lain. Misalnya kalau multimedia atau apa, buku jauh lebih murah seperti itu. Ya, ini adalah kelebihan dari media cetak. Nah, kelemahannya apa, Pak? Nah, kelemahannya adalah yang pertama adalah verbalistik. Namun, ini jika tidak dilengkapi gambar. Misalnya tuh ada buku ya, isinya tulisan aja semua. Kemudian ada beberapa tulisan yang misalnya menunjukkan bagian akar merupakan bagian yang ada di dalam tanah memiliki struktur ini, dan ini. Nah, jika tidak disertai gambar, maka ya verbalistik jadinya. Siswa bisa menjelaskan tapi nggak tahu apa yang dijelaskan, seperti itu. Kemudian kelemahan yang lain adalah terkadang membosankan karena mungkin udah tebel dan seterusnya, nggak ada gambarnya atau apanya itu maka
biasanya anggapan siswa itu cenderung bosan untuk membaca buku. Kemudian membutuhkan ketelitian. Nah, apalagi nih kalau buku Campbell ya, kalau kalian belajar embriologi yang biasanya menggunakan buku Campbell ya, di situ em, cukup rumit sehingga kalian membutuhkan ketelitian untuk membacanya. Dan berikutnya adalah sering terdapat revisi. Nah, maksudnya seperti ini. Kalian tahu buku Campbell? Nah, buku Campbell itu memiliki banyak sekali edisi. Dari edisi 1 sampai saat ini edisinya sampai 12. Di setiap edisi tentunya ada pembaruan, di mana di pembaruan tersebut ada beberapa revisi. Dan itu lumrah untuk media cetak dan itu bagus. Kita harus membeli atau mengikuti buku edisi terbaru karena di situ banyak sekali revisi-revisi dari konsep-konsep yang sebelumnya seperti itu. Jadi kita harus mengikuti versi terbarunya. Makanya Pak Widi dan mungkin dosen-dosen lain mengarahkan kalian menggunakan buku Campbell yang edisi 12. Di Indonesia, buku Campbell itu diterjemahkan sampai edisi 8 dan sampai saat ini masih belum diterjemahkan di bahasa Indonesia untuk edisi yang terbaru. Entah edisi yang keberapa Indonesia baru berani untuk menerjemahkan buku Campbell lagi. Kemudian yang berikutnya adalah sulit untuk menampilkan gerak. Nah, jadi dalam buku kan kita nggak bisa ya ngelihat buku itu ada videonya bergerak gitu nggak bisa. Biasanya ya gambar kalau menyaksikan gerakan ya gambarnya ada beberapa yang mana setiap gambar ada beberapa perubahan seperti itu. Nah, namun untuk saat ini buku-buku e-book itu kadang kalau kita mengembangkan e-book menggunakan aplikasi PDF yang bisa dikasih video, itu bisa gitu. Tapi kalau untuk yang media cetak ya belum bisa saat karena memang sulit ya, nggak bisa. Kemudian, nah terkadang media cetak ini hanya baik untuk kognitif saja karena kan isinya pengetahuan ya. Jadi memang lebih fokus kepada kognitif. Namun bisa sih misalnya kalau kita menyampaikan sifat-sifat yang nantinya berpengaruh kepada afektif atau dalam buku itu diberikan suatu petunjuk terkait kinestetik atau psikomotor itu mungkin bisa. Namun memang media cetak ini kebanyakan fokusnya lebih ke kognitif karena lebih ke pengetahuan seperti itu. Oke, kembali lagi saya saksikan kembali inilah contoh dari media cetak yakni buku. Dan di sini Pak Widi menampilkan beberapa buku ya. Ada metodologi penelitian pendidikan, ini adalah bukunya Bapak Prof Sugiono dan ini keluaran terbaru ya tahun 2019. Banyak sekali bukunya beliau, namun setiap tahunnya biasanya revisi gitu. Dan ini Pak Widi alhamdulillah punya. Em, jadi kalau Pak Widi sarankan kalian gunakan buku yang terbaru gitu karena banyak pembaruan. Kemudian juga ada buku strategi pembelajaran, Google Form, model penelitian pengembangan yang nantinya akan kita bahas di pertemuan ke-67 kalau nggak salah. Gitu. Ya. Jadi dari sini kalian saya harapkan mengetahui media cetak kelebihan dan kelemahannya tadi gitu. Kemudian ada lagi ini yang perlu kalian ingat ya. Biasanya buku itu dikategorikan ada buku teks dan buku non-teks. Saya ulangi lagi, ada buku teks dan juga buku non-teks. Bedanya apa, Pak? Nah, sebenarnya ini hanya pembatasan pengertian saja. Nah, buku teks itu adalah buku yang berisikan materi yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang berlaku ya. Atau kalau gampangnya contohnya adalah buku paket, buku Erlangga, buku BSE dan seterusnya. Yang mana isi buku tersebut disesuaikan, disusun yang isinya sesuai dengan tuntutan atau harapan kurikulum. Misalnya kalau bab satu untuk kelas 11 itu sel, kemudian transport membran, kemudian jaringan, kemudian organ, dan seterusnya. Intinya ngikutin kurikulum, berarti itu dikategorikan buku teks. Lalu Pak, untuk buku non-teks,
Apakah bukunya nggak ada teksnya? Bukan seperti itu. Buku non-teks merupakan buku yang berisikan pengetahuan, yang mana pengetahuannya itu lepas dari kurikulum. Jadi isinya itu bebas gitu loh. Jadi tidak berikatan atau tidak berkaitan dengan kurikulum yang berlaku. Misalnya apa? Misalnya buku Campbell. Buku Campbell kalau di SMA itu materinya kan lebih dalam. Kemudian buku Campbell itu urutannya tidak sesuai dengan urutan kurikulum gitu loh. Sehingga kita bisa mengkategorikan buku Campbell itu bukan buku teks tapi buku non-teks gitu. Intinya ini hanya pengertian saja sih. Kalau kalian bilang buku Campbell tuh buku ilmiah boleh, buku yang berisi hasil-hasil penelitian boleh, dan seterusnya boleh. Namun kalau kita bahasnya tentang buku teks dan non-teks, buku Campbell itu termasuk buku non-teks karena memang sih isinya biologi, namun tidak kalau untuk SMA loh ya, tidak sesuai dengan harapan kurikulum karena memang terlalu kompleks dan urutannya juga tidak sama. Namun, ya guru bebas sah-sah saja misalnya menggunakan rujukan buku Campbell karena memang buku Campbell adalah buku biologi yang lengkap dan ter-up to date seperti itu. Nah, dari sini Pak Widi harapkan kalian paham terkait karakteristik, kelebihan kelemahan dari media cetak dan memahami buku teks dan non-teks.